The future is yours to define. Universitas Taruman Nagara. Salam dari Untar. Halo semua, perkenalkan nama saya Berbudi Wicaksono. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang perbandingan roda gigi dengan sikloida. Mari kita saksikan. Sebelum kita menjelaskan perbandingan roda gigi dengan sikloida, kira-kira sikloida itu apa sih? Akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian transmisi sikloidal. Transmisi sikloidal adalah perangkat transmisi baru yang menggunakan prinsip transmisi planetari dan menggunakan gigi pin sikloidal. Planetari biasa digunakan untuk menaikkan dan menurunkan momen mesin serta kecepatan kendaraan. Pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan tenaga dan menggerakkan kendaraan yang memiliki beban berat dengan tenaga yang lebih ringan. Nah, akhirnya kita tahu tentang penjelasan sikloida. Selanjutnya, sikloida itu ada berbagai macam jenis loh. Kira-kira apa ya macam-macam jenis sikloida? Akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan macam-macam profil gigi. Profil gigi dibuat dengan bentuk yang teratur dan diharapkan tidak menimbulkan kejutan-kejutan suara dan juga mengurangi gesekan serta mengurangi kausan pada profil gigi. Profil gigi yang pertama yaitu sikloida. Garis lengkung yang dihasilkan oleh sebuah titik pada sebuah lingkaran bila lingkaran tersebut menggelinding pada sebuah garis lurus. Apabila lingkaran menggelinding pada lingkaran lain yaitu sisi luar, maka garis lengkung tersebut dinamakan episikloida. Dan kalau pada sisi dalam lingkaran lain dinamakan hiposikloida. Profil ini sukar sekali dibuat tepat pada mesin-mesin. Profil gigi yang kedua yaitu evolvente. Garis lengkung yang dihasilkan dari sebuah titik pada sebuah tali yang dibuka dari gulungannya dan selalu dalam keadaan tegang. Profil gigi dengan garis evolvente mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, arah dan besarnya tekanan pada gigi dapat selamanya sama. Yang kedua, dapat lebih tepat dibuat dengan mesin. Setelah kita ketahui macam-macam jenis sikloida, sekarang kami akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sikloida. Akan dijelaskan oleh teman saya. Hai semuanya, nama saya Daniel Joakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan roda gigi sikloidal. Mari kita masuk ke kelebihan roda gigi sikloidal. Yang pertama, bagian transmisi dibuat dengan bantalan baja sehingga sifat mekanik dan ketahanan terhadap aus yang tinggi. Yang kedua, karena gesekan guling, roda gigi sikloidal minim kegagalan dan long lifetime. Yang ketiga, kompak, berukuran kecil, dan ringan. Volumenya dapat dikurangi hingga 2:1 sampai dengan 2:3 dibandingkan roda gigi konvensional. Yang keempat, memiliki kemampuan menahan kelebihan beban yang baik. Yang kelima, roda gigi sikloidal tahan terhadap benturan. Momen inersianya kecil membuatnya cocok untuk proses pengerjaan mundur. Yang keenam, efisiensi transmisinya tinggi karena bagian meshing mengadopsi sistem rolling. Yang ketujuh, mudah dibongkar dan mudah dipasang. Berikutnya kita akan masuk ke kekurangan. Yang pertama, pembuatan roda gigi sikloidal cenderung sulit. Yang kedua, ukuran sudut sambungan mudah berubah sehingga gaya kurang stabil. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan dan jarak pusat gigi harus akurat. Yang keempat, interchangeability yang buruk sehingga roda gigi sikloidal harus digunakan secara bergantian. Yang kelima, jumlah gigi yang lebih sedikit karena nilainya dibatasi oleh chevron.
Yang kelima, jumlah gigi yang lebih sedikit karena nilainya dibatasi oleh chevron. Oke guys, setelah kita ketahui kelebihan dan kekurangan Cycloida, sekarang marilah kita lihat perbandingan roda gigi dan Cycloida. Mari kita saksikan. Transmisi daya dengan roda gigi memiliki keuntungan. Di antaranya tidak terjadi slip yang menyebabkan speed ratio tetap. Tetapi sering adanya slip juga memberi keuntungan. Misalnya pada ban, mesin, karena slip merupakan pengaman agar motor penggerak tidak rusak. Apabila output lebih rendah daripada input, maka transmisi disebut reduction gear. Tetapi jika sebaliknya input lebih besar daripada output, maka disebut increased gear. Perbandingan input dan output disebut menjadi perbandingan putaran transmisi, speed ratio, dinyatakan dalam notasi I. Speed ratio adalah I sama dengan N1 per N2 sama dengan D2 per D1 sama dengan Z2 per Z1. Apabila I lebih kecil daripada 1, maka transmisi adalah increase atau increased gear. Dan apabila I lebih besar daripada 1, maka transmisi roda gigi reduction gear. Cycloida adalah lengkung yang dilukiskan oleh sebuah titik yang terletak pada keliling sebuah lingkaran yang bergerak berputar di atas suatu garis lurus. Profil gigi cycloida yaitu struktur gigi melengkung, cembung, dan cekung mengikuti pola cycloida. Jenis ini cukup baik karena presisi dan ketelitiannya baik. Dapat meneruskan gaya lebih besar dari jenis yang sepadan. Juga kausannya dapat tahan lebih lama. Namun cycloida juga memiliki kerugian, diantaranya pembuatannya lebih sulit dan pemasangannya harus lebih teliti dan harganya yang lebih mahal. Oke guys, setelah kita lihat video tadi, kelompok kami telah membuat beberapa kesimpulan berikut. Kesimpulan yang kami buat adalah penggunaan transmisi roda gigi lurus memiliki banyak kelebihan, antara lain efisiensi daya yang dihasilkan besar. Yang kedua, mudah dalam proses pemasangan dan tergolong andal. Penggunaan transmisi cycloida memiliki struktur gigi cekung dan cembung, mengikuti pola cycloida dan dapat meneruskan daya lebih besar dari jenis yang sepadan. Juga kausan dapat lebih lama. Proses dari prinsip kerja transmisi roda gigi lurus dan transmisi cycloida dibuat untuk menghindari slip, sehingga perputaran daya dapat berlangsung dengan baik. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton.